back to Viput Sketsa. Hari ini kita nggak bakal sendirian lagi karena kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang guru web design dari jurusan DKV. Please welcome to Pak Abdul Al-Afghani. Halo semuanya. Pak, biasa Bapak dipanggilnya apa? Pak Abdul aja. Pak Abdul, nggak mau Pak Al gitu atau Pak Afghani? Biasanya sih kalau Pak di luar sih ada 3. Kalau ya orang yang deket itu Abuy ya. Habul? Abuy. Abuy. Iya. Oke. Itu biasa orang-orang deket atau sahabat. Kalau misalnya teman-teman kayak kuliah dulu zamannya Bapak tuh kuliah itu Al-Afghani, Gani bisa disebutnya. Oke, sekarang di Viput sini Bapak mau dipanggil apa? Lebih ke Abdul aja deh. Oke, Ya, Pak Abdul. Pak Abdul aja. Pak Abdul boleh say hi dulu nggak Pak ke kamera? Kiri, kanan, atas. Ada atas? Gak ada. Kanan ya? Iya. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, saya guru DKV yang mungkin buat teman-teman adik-adik kelas 10 yang mungkin akan naik ke kelas 11, nanti kita bisa ketemu dengan Bapak di mata pelajaran web design. Ya. Ntar kita bakal Belajar web design, terus nanti kita akan ulik ya. Iya. Sama hostnya siapa? Angel. Nanti mungkin sama Angel bisa diulik di podcast kita ini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan yang pertama. Ya. Pak Abdul, riwayat pendidikan Bapak di mana aja sih? Mulai dari TK. Oke. Oke. DTK ya. Di TK itu waktu umur berapa ya? Sekitar 5 tahun mungkin ya. Itu di TK Pembina, SD 3 Rangkas Bitung, SMP-nya di SMP 4 Rangkas Bitung. Terus di SMK itu di sini, SMK Negeri 1. Oh, berarti emang dari SMA udah di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Pak? Dari SMK. Keren. Berarti Bapak alumni tahun berapa? Alumni tahun 2016. Oh, berarti baru lulus ya? Nggak baru lulus juga sih. Baru sih Pak, itu baru lulus sih. Ya sekitar berapa tahun ya? 7 tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Nah, Bapak kan sudah lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Dari kapan Pak? Atau mungkin dari awal ngajar itu emang Bapak udah jadi guru web design DKV? Sebetulnya belum. Jadi waktu Bapak lulus ya dari sini di tahun 2016, itu awalnya di MTS dulu. Oh, berarti di MTS berapa Pak? MTS di Cikulur. Kalau teman-teman di sini yang tahu Cikulur pasti tahu. Oke. Ya, Cikulur sekitar 6 bulan itu jadi staff. Berarti dari awal itu Bapak jadi staff dulu merintisnya ya? Iya, di Cikulur. Ketika 2017 ke sini masih staff sambil kuliah. Nah, Bapak kan lulusan jurusan DKV. Sebenarnya web itu menurut Bapak nyambung gak sih sama DKV? Web itu nyambung ya, ntar karena waktu kalian kelas 10 itu kan ada pelajaran dasar DKV. Iya. Ya, itu kan ngebahas tentang profil teknopreneur atau peluang usaha di DKV. Itu masih nyambung ke web karena masih ada sifatnya desain, karena web design itu kan masih dengan desain juga ya. Iya. Dan visual itu masih memvisualisasikan desain yang kita buat atau kita rancang, masih ada. Oke. Berapa lama nih Pak Bapak belajar web? Web itu susah gak sih Pak menurut Bapak? Web itu sebenarnya susah kayak ngedapetin seseorang yang kita sukai loh. Jadi kan perlu perjuangan juga ya. Dalam banget. Ya, semua itu kan perlu perjuangan. Apalagi kalau kita suka sama seseorang kan kita harus kerja tuh kan. Harus ditekuni gitu ya Pak ya? Iya, sama kayak belajar web juga. Jadi kalau kita suka sama web, ya udah pelajari aja. Gitu. Pernah gak sih Pak Bapak ada perasaan bosen gitu sama kayak lagi belajar nih, bosen banget nih kayak ngelihat angka atau gak ngelihat itu mulu, bosen gak Pak? Ada perasaan bosen gak? Itu sudah pasti ya, karena kita sering sekali ya kita ngelihat kode-kode yang mungkin bikin kita pusing ya, apalagi belum kita begadangnya harus nyiapin tolak angin gitu kan biar nggak masuk angin ya. Terus kita nyiapin tehnya segala macam biar kita pas belajar itu nggak ngebosenin gitu. Kalau bosen sih ada. Cara mengatasi rasa bosan itu kayak gimana Pak? Kan ada orang yang kayak misal gara-gara musik bisa kayak bosannya tuh bisa tersalurkan gitu biar gak bosen mungkin.
Oke, biar nggak bosen ya. Kalau waktu Bapak sih ya, biar nggak bosen tuh waktu belajar, dan juga mungkin bisa buat contoh buat ada di semua ya. Yang pertama itu kita siapin nih salah satu hal yang bikin kita senang. Contohnya apa Pak? Contohnya, misalnya musik, ya Oke. kita harus di samping musik. Terus kita juga kalau misalnya ada seseorang yang bikin kita nyaman, atau temen atau saudara atau siapa aja ya Temenin ya Pak ya sambil ngoding. gitu, mungkin ya via telepon atau via apa gitu kan, biar bisa nanti nggak bikin kita bosan dan nggak bikin kita menyerah waktu belajar. Oke. Nah, kalau mau terjun ke web design ngambil jurusan apa Pak kira-kira? Buat temen-temen yang mungkin emang mau lulus SMK gitu cuma melanjutkan di web design, menurut Bapak apa sih tips dari Bapak nih? Oke, kalau misalnya kita mau konsentrasi ya dari misalnya DKV loncat ke web ya, nah itu ada beberapa jurusan yang cocok. Yang pertama dulu waktu Bapak kuliah itu jurusan sistem informasi. Nah itu sistem informasi sebetulnya dia mengacunya ke sistem analis, sebetulnya perancangan sistem, tapi di sisi lain ada konsentrasi web juga. Nah, terus di jurusan teknik informatika itu kita nanti di jurusan teknik informatika belajar juga website dan pemrograman tuh. Tapi jangan sampai masuk ke jurusan kedokteran, itu nggak akan belajar web. Nah, gitu. bukan jalurnya lagi ya. Oke. Nah, ada nggak rekomendasi aplikasi yang buat web design? Buat bikin web. Aplikasi buat web design. Ada banyak sebetulnya. Yang kita ketahui kalau buat awal-awal sih itu Notepad dulu. Notepad yang bawaan Windows, tau sih kalau Windows tuh ada Notepad ya. Nah, terus kalau misalnya kita bosen nih sama Notepad karena dia itu tampilannya basic ya, Iya. standar, itu kita bisa pakai Visual Studio Code. Jadi nanti kalau Visual Code itu kayak ada tema-temanya, coding itu biar berwarna gitu. Jadi kalau putih itu kan jelek ya, Iya. tapi kalau pakai itu ada berwarnanya, ada rasa estetikanya biar kita tuh betah nge-coding itu. Nah, kalau misalkan mau nih kan Bapak udah profesional nih Pak. Biasanya pakai aplikasi apa? Yang menurut Bapak rekomendasi banget nih karena emang dari aplikasinya udah bagus gitu. Menurut Bapak itu rekomendasi ke teman-teman semua tuh pakai aplikasi apa? Ya, kita sebaiknya pakai Visual Code sih, Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu banyak kalau misalnya kita sebagai pemula ya, itu banyak banget ekstensi yang bisa kita gunain di situ. Kayak misalnya otomatis refresh gitu ya. Kadang kalau misalnya kita di Google ya, Iya. itu kan kadang harus F5 dulu ya. Iya. Nah kalau di Visual Studio Code itu ada namanya extension auto refresh. Jadi kita nggak usah F5. Jadi bisa langsung gitu. Iya bisa langsung. Nah, kalau untuk pemula disarankan pakai aplikasi apa? Buat apanya? Nge-webnya Pak mungkin Nge-web. kayak mungkin kan tadi Bapak lebih nyaman pakai aplikasi Visual Studio itu Iya. kan Pak. Nah menurut Bapak rekomendasi nggak sama teman-teman semuanya? Rekomendasi banget karena itu buat pemula yang expert juga bisa pakai itu. Oke. Nah struktur web itu apa aja Pak? Struktur website Iya. ya, urutan mungkin ya, Iya mungkin. level-levelnya. Yang pertama itu kita harus belajar yang namanya HTML. Itu dari paling gampang ya Pak? Paling gampang tuh HTML, terus kita belajar CSS, kemudian JavaScript, kemudian masuk lagi ke PHP sebagai backend-nya. Cuma di web juga ada dua posisi kalau misalnya bekerja ya. Ada namanya konsentrasinya di front end, terus ada juga namanya di back end. Nah kalau front end kamu cukup mempelajari HTML, CSS dan JavaScript aja. Kalau misalnya ke backend, kalian harus pelajari semuanya. Nah menurut Bapak dari HTML dan lain-lain yang paling susah itu apa Pak? Yang paling susah itu sebetulnya JavaScript.
Kenapa Pak? Kenapa dia menurut Bapak paling susah? Karena JavaScript itu ibaratnya ratu ya. Kadang kalau misalnya kita sebagai orang biasa terus mau dapetin ratu kan susah ya. Iya. Kayak gitu. Ngejar terus ya Pak ya? Ngejar terus tapi nggak dapet gitu. Nanti dapetnya kalau udah tua gitu. Jadi harus butuh waktu lama. Oh berarti ngerintisnya juga butuh waktu lama untuk JavaScript. JavaScript betul. Oke. Untuk membuat satu web itu butuh berapa lama Pak waktu pengerjaannya? Pengerjaannya secara normal sih biasanya kalau yang kita membuat sistemnya itu kayak misalnya pendaftaran sekolah misalnya PPDB ya, itu sekitar 1 minggu beres. Kalau misalnya proyeknya besar kayak kompleks mencakup ke sekolah itu ya mungkin ya 4 bulanan. Nah, lebih mungkin ya. Pak, web PPDB sekolah kita itu Bapak yang buat bukan sih Pak? Iya. Bapak yang buat. Yang bikin. Keren berarti ya Pak. Membuat web itu bisa lewat HP gak sih Pak? Bikin web Iya. di HP bisa. Tapi mungkin kurang enak ya. Iya. Dilihatnya kecil tuh kalau layar HP. kalau komputer kan mencakup bebas angka-angkanya, huruf-hurufnya gitu. Tapi kalau misalkan HP mungkin kita harus lebih teliti lagi mungkin ya Pak ya? Iya. Terus harus scroll kecil gitu ya. Iya. Itu bikin waktu lebih lama mungkin ya Pak? Banget. Oke. Paling kalau buat cetak aja kalau HP mah. Oh, catatan sama siapa Pak? Ya seorang nih. Oh, seseorang. Gimana cara buat web itu bisa online Pak? Itu harus ada namanya server. Iya. Ya. Server, terus domain. Nah ntar kalau misalnya website itu ditaruh di server sama punya domain itu bisa diakses di luar jangkauan atau misalnya di luar jaringan nih. Contoh misalnya kamu ada di sini, terus websitenya juga udah diangkat di server. Ntar kamu kalau misalnya mau akses nggak perlu ke tempat itu, jadi udah bisa di HP sendiri gitu. Oke. Nah, Bapak udah buat web banyak mungkin ya Pak ya? Enggak sih, paling baru 1 ya. 1. Nah, biayanya berapa sih Pak kira-kira? Spill ke kita dong biaya buat pembuatan web itu. Pembuatan web itu biayanya relatif ya, tergantung pasar sebetulnya. Kalau misalnya jangkauannya kita mau lebih pro ya, kayak misalnya prospeknya ke perusahaan, tapi kita juga harus kualitas sebetulnya. Nah itu nyampe lah sekitar 100 sampai 300 juta gitu per aplikasinya. Serius Pak? Sampai ratusan juta? Ya. Oke Pak. Kelebihan dari web itu apa sih Pak? Kelebihan itu satu fleksibel ya. Kemudian kedua kita gak usah namanya naro website itu di satu tempat. Jadi walaupun ditaruh di satu tempat tapi dia bisa diakses di semua jaringan kan enak ya. Kemudian yang ketiga sistem keamanannya selalu update. Keempat bebas dari virus. Nah, tadi kan kita udah membahas kelebihannya. Kalau kekurangan ini apa Pak? Kekurangannya Iya. website kekurangannya banyak. Ternyata banyak ya Pak? Banyak kekurangannya. Apa Pak? Salah satunya mungkin bisa diretas sama hacker. Itu gimana sih Pak cara ngeretasnya kayak gitu? Bapak kan pernah nih ngebagiin tips cara ngeretas bukan sih Pak? Kalau nggak salah di IG. Kayak gitu, sih? lupa. Ada Pak. Oh, itu gitu. Bapak tuh gimana cara? Bapak pernah ngeretas nggak sih ngeretas sebuah web? Mungkin jangan kamu nge-spill kayak apa ya? Ya boleh. Mau di spill. Gimana Pak cara ngeretas suatu akun atau nggak suatu web gitu? Sebetulnya meretas itu adalah salah satu yang sifatnya ilegal ya. Tapi dalam pembelajaran dan pihak itu menyetujui sih itu mungkin bisa dikatakan aman karena pihaknya juga ngesetujuin ya, itu namanya pentester, ada profesinya. Nah kalau ngeretas itu biasanya dilakukan ketika sistem itu masih di layak uji coba atau misalnya sistem juga udah launching. Kalau misalnya caranya gimana itu ngebahasnya sulit juga sih ya, karena banyak kelemahan dari sistem web itu yang harus kita pelajari, kayak misalnya salah satunya SQL injection gitu kan, terus bypass, terus namanya juga
eh, JavaScript overlay itu harus kita pelajari teknik-teknik buat hacking itu. Kembali lagi ya Pak, tadi kan kata Bapak JavaScript ini susah banget ya Pak. Berarti kalau ngerates itu sulit juga ya Pak berarti? Harus benar-benar di luar kepala. Iya, betul, harus di luar kepala. Nah, menurut informasi Bapak ini membuat website SMK 1 ya tadi ya yang saya bilang. Gimana sih Pak cara buatnya? Kasih tutor deh ke sahabat Menpot semuanya. Iya. Sebetulnya gampang sih ya. Kalau misalnya bikin web itu, kalau kita udah tahu konsep kayak HTML, CSS, PHP itu gampang. Paling kalian bisa bikin sekitar 3 hari juga jadi. Itu yang penting kita tahu kayak namanya insert, terus update, delete, terus kemudian database kita harus paham dulu. Kalau udah paham itu 3 hari jadi. Oh, berarti harus emang kalau nge-web itu harus di luar kepala juga ya Pak? Oke. Dari sekian banyak web yang sudah Pak Abdu buat, menurut Pak Abdu yang paling susah itu yang mana? Wow. Wah, Kan semua web itu kayaknya susah ya Pak, kalau nge-coding itu kan susah ya Pak. Nah menurut Bapak yang paling susah itu yang mana? Yang paling susah ya, kayaknya bikin web kayak, oh ya, dulu sih bikin web yang dari Binus tuh. Binus? Ya, jadi itu bikin sistem aplikasi buat kampus Binus yang online learning ya. Itu lumayan susah. Dia berfokus ke kompleks untuk pendataan aktivitas dosen. Itu lumayan sulit sih itu. Pasti mumet banget ya Pak Iya. pas buat ya. Nah, ngomong-ngomong soal perkembangan zaman nih Pak, menurut Bapak web itu terancam nggak sama AI? Karena kan sekarang kan banyak yang kayak bilang pekerjaan-pekerjaan sekarang tuh lagi banyak terancam kan Pak karena adanya perkembangan zaman ini. Oke. Kalau Bapak bahkan sebaliknya ya, mungkin ini pendapat orang berbeda ya. Semua pendapat kita kan berbeda. Menurut Bapak aja. Kalau menurut saya adanya AI ini atau AI ya, itu sangat diuntungkan bagi programmer. Sangat diuntungkan banget. Karena kalau dulu sebelum adanya AI ya yang marah-marah sekarang tuh, kita tuh kalau misalnya punya trouble atau kodenya error itu biasanya di Stack Overflow. Kadang Stack Overflow itu nggak semua kita temuin, tapi adanya AI ya itu ketika kita ada error tanya ke AI itu langsung dia ngebenerin kodenya. Oh, berarti mungkin AI ini berpengaruh positif dalam web Iya. design ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Betul banget. Nah, tantangan tersulit Pak Abdu saat membuat web itu apa Pak? Pak, pada saat Bapak mempelajari dunia web itu apa sih Pak? Menurut Bapak tantangan tersulitnya, tantangan terbesar? Tantangan terbesar ya. Iya. Waktu dulu sih kenal web itu waktu pas sekolah ya, tapi nggak dipelajari, cuma tahu aja. Karena udah pasti susah ini web, jadi udah nyerah duluan. Nah waktu pas masuk kuliah itu kayaknya tertarik banget nih sama web, kayaknya harus dipelajari. Nah, paling tantangannya itu kita harus punya waktu luang di malam hari, karena kalau siang itu kita susah belajarnya, belum kita kuliah kan, Iya. belum kita capeknya. Iya. Soalnya kan buat web itu kan konsennya harus besar ya Pak ya? Harus besar banget. Paling kita bisanya di malam hari kalau belajar web. Terus tantangan terbesar itu paling teman-teman yang suka ngajak main. Itu kadang kita nolak tapi kayaknya seru nih main gitu kan. Gitu kan Suka biasanya. ketinggalan gitu Pak cerita gitu Iya, ya. itu kadang ayo jalan-jalan misalnya ke mana. Kalau nggak ikut aduh gimana ya gitu. Tapi kita juga harus bisa bagi waktu sama belajar. Nah ngomong-ngomong nih Pak, tadi kan Bapak katanya emang udah SMK, udah di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Bapak dulu waktu di SMK ngambil jurusan apa Pak? Sama kayak kalian. DKV? Iya. Berarti kita satu almet Satu almet kita. DKV gitu ya Satu Pak? generasi, satu anak, satu geng. Satu bangsa. Oke, menurut Bapak nih buat orang-orang yang emang lagi di DKV atau lagi emang belajar web, prospek kerjanya itu banyak gak sih Pak? Banyak banget. Banyak banget. Sebanyak itu Pak? Sebanyak itu nggak bisa kehitung. Nggak bisa kehitung. Oke. Ada pesan nggak Pak buat siswa-siswi yang belajar web dan yang nggak suka belajar web? Mungkin tipsnya juga pas kalian mungkin yang nggak suka belajar web atau mumet belajar web gitu, dikasih tips juga Pak biar kayak Bapak. Iya. Sebenarnya Bapak tuh pernah ya Iya. kasih saran ke teman kalian, ada tuh yang namanya Isan tuh.
Waktu kelas 10. Tahu nggak ada yang San, kamu belajar web biasa? Iya pak, tapi nggak tahu nih sekarang dia belajar web apa enggak? Belajar nggak? Enggak. Nah mungkin dari situlah website itu harus mungkin dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nyuruh orang tuh belajar web tapi siswanya nggak mau, ya sudah, mungkin belajar di sekolah aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mau ngembangin suka sama web, kembangin juga di rumah. Oh, berarti dilandasi kemauan diri sendiri biar ngejalaninnya itu gampang ya Pak? Oke, harapan Bapak untuk dunia web ke depan itu apa Pak? Website itu semakin canggih ya, semakin bisa ngebantu kita. Apalagi sekarang udah ada AI, mungkin website juga bisa memiliki kekuatan yang lebih powerful dibanding sekarang. Gitu. Oke, buat kedepannya nih, buat siswa-siswi DKV yang mau minat di web design kayak Bapak nih, ada nggak sih Pak kayak motivasi buat mereka yang mungkin emang pengen gitu tapi kayak takut gitu, ada nggak sih Pak motivasi? Ada. Waktu awal kita ketemu web ya, Bapak tuh ketemu web itu emang awalnya kayak susah kan, terus pusing, kayak ini banyak banget kode yang kita pelajari. Tapi kita coba aja dulu. Ketika kita udah suka, terusin. Kalau misalnya kita nggak suka, ya udah tinggal kerja yang lain gitu. Terus tantangannya juga kalau misalnya kadang di umur kita masa-masa kuliah itu tantangannya adalah main sih. Main ya. Sedangkan kita nggak mau melewati masa muda kita, tapi kita juga nggak pengen melewati masa depan kita gitu ya Pak. Itu kalian sebagai waktu aja. Misalnya dalam seminggu kita main harus 2 kali, 5 harinya kita dengan belajar gitu aja, diatur. Oke, pertanyaan terakhir nih, last pertanyaan. Pesan dan kesan Bapak selama berkarir di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung sebagai guru web design. Waduh, ini mah harus minum teh dulu. manis ya, biar nanti ceritanya manis juga. Oke. Cinta sama anak DKV apa ya? Kesan ya? Ya. Yang manis apa yang pahit ya? Manis aja ya? Yang manis sama yang pahit, biar kita sadar juga gitu Pak. Oke. Kesan saat waktu belajar pertama kali ngajarin web itu agak bingung juga sebetulnya, karena mereka itu sudah khususnya di DKV ya. Iya. Karena di DKV itu sudah mungkin di doktrinnya itu adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Iya benar. Ya kan? Iya. Ya kan, ngerasa kan di doktrin itu adalah pelajari Illustrator, Adobe Photoshop gitu. Cuma ketika ada mata pelajaran web design, bingung gitu kan. Iya. Ya, Kelabakan sendiri ya Pak ya. Nah, maksudnya dari situlah kita juga bahwa DKV itu bukan hanya mempelajari Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, tapi web juga. Gitu. Jadi makanya kita harus lebih aktif lagi nyari informasi bahwa DKV itu cocoknya kemana gitu. Apalagi kita sebagai jurusan DKV jangan terbatas sama Photoshop atau Illustrator. Nah, kasih tipsnya dong Pak, kayak biar suka sedikit gitu Pak. Apalagi kan anak-anak cewek tuh Pak, suka nggak tertarik sama web gitu. Kayak apa sih ini angka, huruf gitu, pusing banget gitu. Kasih tips dong Pak, biar nggak anak cowok-cowok aja nih, biar nggak kalah jauh nih cewek sama cowoknya. Waktu di zaman Bapak kuliah itu banyak banget perempuan yang ngoding. Ya, terutama teman Bapak. Ada dia perempuan itu giat banget ngodingnya. Bahkan dia jago banget ngedesain webnya, bahkan bisa bikin aplikasi. Nah mungkin dari situlah kalau ditanya sih emang kebanyakan laki-laki ya di prospek web design ini. Cuma kalau kita lihat ke lebih luas itu sebetulnya perempuan juga bisa. Tergantung mungkin dari circle ya, atau sudut pandang dia gitu. Itu soalnya ada yang emang kayak mikir pusing duluan gitu, mumet gitu ya Pak ya. Iya. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung episode bersama Pak Abdul. Terima kasih ya Pak buat gabung dan bahas web design bareng kita. Jangan lupa buat yang mau penasaran sama episode selanjutnya, ikuti kita dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan Pak si hi dulu, bye. Bye semuanya. Dadah.